Di tengah ketegangan yang memuncak di perbatasan, pilot jet tempur Kapten Ricky menerima perintah terakhir, tembak jatuh jet Malaysia. Namun, tepat saat jarinya di atas tombol, sebuah pesan rahasia datang. Pesan itu bukan dari musuh, melainkan dari seorang kawan lama yang dianggap sudah tiada. Apa yang akan dia pilih? Menjalankan perintah atau menyelamatkan sahabatnya? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar dari mana asal kalian. Langit di atas Ambalat selalu terasa tegang, seolah menahan napas. Sebagian orang melihatnya sebagai petak biru yang damai, tetapi bagi Kapten Ricky, seorang pilot jet tempur di markas Angkatan Udara, langit itu adalah panggung. Panggung yang bisa berubah menjadi medan perang dalam sekejap. Pagi itu, Ricky duduk di ruang briefing. Ruangan itu terasa pengap, meskipun pendingin ruangan sudah menyala penuh. Di hadapannya, layar besar menampilkan peta perbatasan maritim. Garis putus-putus yang menandai batas wilayah Indonesia dan Malaysia tampak begitu rapuh, mudah ditembus. Kapten Ricky, kita ada kontak. Target masuk tanpa izin. Suara Letkol Surya, Komandan Skuadron, memecah keheningan. Sebuah jet tempur Malaysia melanggar batas wilayah kita, tepat di Ambalat. Mendengar itu, jantung Ricky berdegup lebih kencang. Ia menghela napas panjang, menyingkirkan semua perasaan pribadi. Tugasnya adalah menjaga kedaulatan negara. Ia melirik dua rekannya yang duduk di sampingnya. Di sebelah kanannya ada Kapten Yasir, seorang analis intelijen. Sosoknya pendiam, dengan tatapan mata yang tajam dan selalu mengamati setiap detail. Di sebelah kirinya, Sersan Harry, teknisi pesawat. Harry adalah orang yang ramah dan selalu tersenyum. Tetapi di balik senyum itu, ia memiliki keahlian teknis yang luar biasa. Persiapan misi. Ricky, kamu pimpin formasi. Yasir, berikan semua data yang kamu punya. Harry, pastikan jet Ricky sempurna. Perintah Letkol Surya. Ricky mengangguk. Ia berdiri dan melangkah keluar. Ia menatap ke langit. Tempat jetnya, F-16 Falcon, menunggu. Jet itu adalah perpanjangan dari dirinya. Di dalamnya, ia merasa tak terkalahkan. Namun, kali ini, ada kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Ia tidak bisa menjelaskannya, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak benar tentang misi ini. Di ruang data, Yasir sibuk dengan komputernya. Ia membanjiri layar dengan data-data intelijen. Gerakan jet Malaysia itu, kode panggilnya, kecepatan, dan ketinggian. Semuanya tampak normal. Tetapi Yasir merasa ada kejanggalan. Tidak ada indikasi agresif, gumamnya pada diri sendiri. Gerakannya terlalu lambat untuk sebuah manuver serangan. Ia terus memindai data, mencari pola. Yasir yakin bahwa setiap pergerakan memiliki alasan, dan alasan di balik pergerakan jet ini masih menjadi misteri. Ia tahu ia harus menemukan jawabannya sebelum Ricky menekan tombol. Sementara itu, Harry berada di bawah sayap jet tempur Ricky. Ia memeriksa setiap baut, setiap kabel, dan setiap sistem. Mesinnya sempurna, Kapten. Sudah siap terbang, kata Harry, senyumnya menyiratkan keyakinan. Saya sudah pastikan semuanya aman. Ricky menatap Harry. Makasih, Her. Kamu yang terbaik, ucapnya. Harry menepuk bahu Ricky. Jangan khawatir. Kamu dan Yasir, kalian berdua adalah tim terbaik yang pernah ada. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Ricky mengangguk, tetapi ia tidak sepenuhnya tenang. Ia melompat ke kokpit, mengenakan helm, dan melakukan pemeriksaan terakhir. Mesin jet menderu, menghasilkan suara yang memekakan telinga, tetapi bagi Ricky, itu adalah melodi paling indah di dunia. Ia menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, dan fokus. Kontrol, Kapten Ricky siap lepas landas, ia melaporkan. Diizinkan lepas landas, jawab suara di radio. Jet Ricky meluncur di landasan pacu, kecepatannya meningkat dengan cepat. Dalam hitungan detik, ia sudah di udara. Ia menembus awan dan melihat hamparan laut biru di bawahnya. Jauh di sana, di perbatasan, ia melihat titik kecil yang bergerak. Itu adalah targetnya. Ia menekan tombol radio. Yasir, ada data baru? Belum, Kapten, jawab Yasir dari ruang intelijen. Tetapi saya sedang mencari pola yang aneh. Gerakan jet itu terlalu aneh.
Terlalu teratur. Aneh bagaimana? Tanya Ricky. Seperti sedang mencari sesuatu, jawab Yasir. Bukan menyerang. Ricky terdiam. Ia memikirkan kata-kata Yasir. Mencari sesuatu? Apa yang dicari oleh jet tempur Malaysia di wilayah Indonesia? Misi yang seharusnya sederhana ini, tiba-tiba menjadi rumit. Ricky, jangan dengarkan dia. Lanjutkan misi. Mencegat, lalu tembak jatuh jika perlu. Perintah Letkol Surya. Siap, Letkol, jawab Ricky. Suaranya mantap. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu ia harus melakukan lebih dari sekadar menjalankan perintah. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Ia tahu, di balik setiap pergerakan, ada sebuah cerita yang tersembunyi. Dan cerita ini, entah mengapa, terasa sangat penting. Ia mempercepat laju jetnya, mendekati target. Ia sudah bisa melihat jet tempur Malaysia itu dengan jelas di cakrawala. Sebuah F-18 Hornet, jet yang sama, dari sisi yang berbeda. Ketegangan di antara mereka sudah terasa. Di atas langit ambalat, dua titik kecil itu bergerak mendekat, siap untuk bertemu. Pertemuan yang bisa mengakhiri segalanya, atau mengubah segalanya. Misi dimulai. Ricky memacu jetnya dengan kecepatan luar biasa, menembus lapisan-lapisan awan tipis yang menggantung di atas laut ambalat. Ia adalah seorang pilot yang andal, hasil dari latihan keras dan pengalaman bertahun-tahun. Instingnya tajam, gerakannya presisi. Di bawahnya, garis perbatasan maritim tampak samar, tetapi bagi Ricky, itu adalah garis yang tidak boleh dilewati oleh siapapun tanpa izin. Di pusat kendali, Kapten Yasir memelototi monitornya. Mata bengkak dan lingkaran hitam di bawahnya menunjukkan bahwa ia sudah berjam-jam menganalisis data. Ia menyisir setiap bit informasi yang datang, mencari petunjuk yang bisa menjelaskan anomali yang ia rasakan. Ini tidak masuk akal. Gumamnya, jari-jarinya menari di atas keyboard. Kecepatan dan ketinggiannya tidak konsisten. Kadang naik drastis, lalu turun. Seperti ada yang mencari sesuatu. Sersan Harry, yang baru saja menyelesaikan pemeriksaan jet Ricky, melangkah masuk ruangan. Ia membawa dua cangkir kopi panas dan meletakkannya di samping Yasir. Istirahat sebentar, Kapten. Nanti matamu bisa juling. Candanya, mencoba mencairkan suasana. Yasir hanya meliriknya, tetapi tidak berhenti. Aku tahu ada yang salah, Her. Gerakannya tidak seperti jet tempur yang sedang melakukan provokasi. Jet ini, lebih seperti pesawat SAR yang sedang mencari korban. Tapi tidak mungkin. Harry mengangkat bahu. Yasir, kau terlalu banyak membaca teori konspirasi. Mungkin pilotnya grogi karena masuk wilayah kita. Tidak, jawab Yasir tegas. Data itu tidak bisa bohong. Ada pola yang konsisten. Jet itu bergerak dalam pola spiral, lalu lurus, kemudian kembali ke pola spiral. Seperti menyisir area. Ia menyoroti bagian grafik yang menunjukkan pola gerakan jet Malaysia. Harry mendekat, memperhatikan. Pola itu memang aneh. Bukan gerakan agresif seperti yang biasanya dilakukan dalam misi provokasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Harry. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Perintah tetap perintah. Jawab Yasir, frustrasi. Aku sudah mencoba bicara dengan Letkol Surya, tapi dia tidak mau dengar. Dia bilang instingku salah. Bahwa data yang kami dapat tidak pernah bohong. Ia menghela napas, menoleh ke arah Ricky yang sudah berada di udara. Di layar, titik biru yang melambangkan jet Ricky sudah mendekati titik merah jet Malaysia. Ricky, posisi di 20 mil dari target. Siap berhadapan? Laporan Ricky terdengar dari radio. Yasir merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ia tahu bahwa Ricky akan menjalankan tugasnya. Ia tidak akan pernah melanggar perintah. Tetapi Yasir juga tahu bahwa ada yang salah. Ricky, tunggu. Ia mencoba berbicara. Jangan tembak dulu. Yasir, jangan mengganggu. Suara Letkol Surya menyela. Ricky, lanjutkan misi. Ricky tidak menjawab, tetapi Yasir tahu ia mendengarkan. Ia harus mencari bukti. Sesuatu yang solid, yang bisa menghentikan Ricky. Ia kembali ke layar, memindai data yang masuk dari radio komunikasi. Ia menyaring setiap gelombang radio, mencari frekuensi lain.
Eureka! Seru Yasir. Ia menemukan sebuah frekuensi terenkripsi. Frekuensi itu tidak digunakan oleh militer Malaysia dalam misi resmi. Frekuensi itu adalah frekuensi penyelamatan. Her, lihat ini. Ia menunjuk ke layar. Frekuensi ini frekuensi yang sama dengan misi penyelamatan kita di wilayah perbatasan beberapa minggu yang lalu. Harry menunduk, matanya membelalak. Misi Kapten Dewa? Nama itu membeku di udara. Kapten Dewa. Sahabat Ricky. Pilot F-16 Falcon yang hilang dalam misi sebelumnya. Misi rahasia yang tidak pernah diungkapkan kepada publik. Ricky, Yasir, dan Harry, mereka adalah teman satu angkatan di akademi, satu tim di skuadron. Mereka tahu, Dewa adalah pilot terbaik. Dewa dianggap gugur dalam tugas, tetapi mereka tidak pernah menemukan jasadnya. Aku pikir mereka sedang melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Aku sudah mendapatkan data. Aku harus menemukannya, kata Yasir, jari-jarinya bergetar. Harry memeluknya. Tenang, tenang. Apa yang kau temukan? Yasir menunjuk ke grafik yang menunjukkan komunikasi terenkripsi. Kode itu tidak dikenali oleh sistem, tetapi Yasir tahu itu adalah komunikasi darurat. Ia terus memproses data, mencoba memecahkan kodenya. Setiap detik terasa seperti jam. Ricky semakin dekat dengan target. Yasir, aku butuh data secepatnya. Suara Ricky terdengar di radio, suaranya tegang. Ia sudah melihat jet F-18 itu bergerak lambat, seperti burung terluka. Ricky, jangan lakukan itu. Yasir berteriak. Tunggu, aku menemukan sesuatu. Ia berhasil memecahkan kodenya. Pesan itu hanya berisi beberapa kata. Pilot, Dewa, terluka, butuh evakuasi. Jangan tembak, misi kemanusiaan. Jantung Yasir berdetak kencang. Ia tahu ia tidak bisa langsung memberitahu ini kepada Ricky, karena Letkol Surya akan memutus komunikasi. Ia harus menggunakan cara lain. Ricky, bisakah kau dengar aku? Teriak Yasir. Ia mematikan mikrofon dari sistem utama dan menggunakan jalur komunikasi darurat. Ini Yasir. Dengarkan aku baik-baik. Jet itu bukan musuh. Mereka mencari Dewa. Sahabat kita. Dewa, dia masih hidup. Hening sejenak. Ricky terdiam. Di kokpitnya, ia melihat jet Malaysia di hadapannya. Ia bisa melihat pilotnya, yang tampak ragu-ragu. Ricky tidak tahu apakah ia harus percaya pada Yasir. Perintah adalah segalanya. Tetapi nama Dewa, nama itu menggetarkan hatinya. Yasir, kau yakin? Tanya Ricky. Suaranya bergetar. Aku 100% yakin. Data ini tidak bisa bohong. Mereka sedang mencari Dewa, jawab Yasir. Jangan tembak, Ricky. Ini jebakan. Jebakan yang bisa memicu perang. Kita harus menyelamatkan Dewa. Ricky mengambil napas dalam-dalam. Di dalam hatinya, ia merasa konflik yang hebat. Ia telah dilatih untuk mengikuti perintah, tanpa ragu. Tetapi bagaimana jika perintah itu salah? Bagaimana jika perintah itu akan mengorbankan sahabatnya? Ia melihat ke layar radarnya. Jaraknya dengan jet Malaysia semakin dekat. Pilot F-18 itu tidak membuat manuver agresif. Ia hanya terbang lurus, seperti menunggu sesuatu. Atau seseorang. Ricky. Tembak jatuh target. Itu perintah. Suara Letkol Surya terdengar, penuh amarah. Ricky menatap layar kokpitnya. Matanya tertuju pada tombol, tembak. Jemarinya melayang di atasnya. Ia bisa mengakhiri semua ini dalam sekejap. Menuruti perintah, menjadi pahlawan yang melindungi negara. Atau, ia bisa mempercayai Yasir. Mengubah takdir, dan mungkin, menyelamatkan seorang sahabat. Ia menarik napas panjang, dan membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Jari Ricky melayang di atas tombol tembak. Di satu sisi, ada perintah yang jelas, tegas, dan tidak bisa dibantah. Di sisi lain, ada suara Yasir yang penuh keyakinan, menyebut nama seorang sahabat yang dianggap telah tiada. Ricky merasakan kepalanya berputar. Ia tidak pernah menghadapi dilema seperti ini. Kepercayaan dan tugas, keduanya bertabrakan dengan keras di dalam benaknya. Ricky, tembak sekarang.
Suara Letkol Surya menggelegar di radio. "Ricky, jangan!" seru Yasir, suaranya panik. Di tengah kekacauan itu, Ricky mengabaikan keduanya. Ia membiarkan jemarinya menjauh dari tombol tembak. Ia memutuskan untuk mendekat. Ia ingin melihatnya sendiri, dengan mata kepalanya. Ia memperlambat laju jetnya, membiarkan jet Malaysia itu tetap berada di depannya. Di layar kokpitnya, ia melihat dengan jelas kode pengenal jet lawan. Sebuah F-18 Hornet. Ia juga melihat sosok pilot di dalamnya. Pilot itu memalingkan kepala, menatap lurus ke arah jet Ricky. Ada kecemasan di matanya. Ricky tidak menembak. Ia justru mengambil keputusan yang berisiko. Ia memindahkan komunikasinya ke frekuensi umum dan mengirimkan pesan singkat, sebuah kode yang hanya dikenal oleh pilot terbaik di kawasan. Kode itu berarti, "Saya bukan musuh. Saya siap untuk berdialog." Hening. Jet F-18 itu tidak merespons. Ricky mengulangi kodenya. "Ricky, apa yang kau lakukan?" Suara Letkol Surya terdengar marah. "Tembak sekarang. Ini pelanggaran perintah." "Maaf, Letkol. Saya sedang melakukan verifikasi visual." "Ada anomali," jawab Ricky, suaranya tenang. "Omong kosong. Kembali ke pangkalan." Ricky tidak peduli. Ia terus mendekat. Jaraknya kini hanya beberapa puluh meter dari F-18 itu. Ia bisa melihat dengan jelas kokpitnya, helm pilotnya. Pilot itu memalingkan kepalanya lagi, menatap Ricky. Kali ini, ia mengangguk. Pilot Malaysia itu membalas kodenya dengan sebuah sinyal lampu yang aneh, yang Ricky kenal. Itu adalah kode Morse lama yang hanya digunakan oleh tim penyelamat. Misi penyelamatan. "Jangan tembak." Ricky menelan ludah. Ia tidak tahu apakah ia harus percaya. Bagaimana mungkin pilot Malaysia melakukan misi penyelamatan di wilayah Indonesia? Misi yang seharusnya dilakukan oleh militer Indonesia? Tiba-tiba, sebuah pesan datang di layar kokpit Ricky. Pesan terenkripsi, langsung dari Yasir. "Ricky, pilot itu Kapten Hafiz. Dia salah satu pilot terbaik mereka. Dia punya riwayat misi kemanusiaan. Percayalah padaku." Ricky menghela napas lega. Ia tahu Yasir tidak akan berbohong. Ia menoleh ke arah jet F-18 itu lagi, dan kali ini, ia melihatnya bukan sebagai musuh, tetapi sebagai rekan. Rekan dalam misi yang tidak terduga. Ia membalas dengan kode Morse. "Dewa? Benarkah?" Kapten Hafiz mengangguk. Lalu, ia mengirimkan serangkaian koordinat. Koordinat itu berada jauh di dalam hutan di perbatasan. Koordinat itu menunjukkan lokasi yang tidak terdeteksi oleh radar. "Ricky, kembali!" Letkol Surya berteriak, suaranya pecah. "Ini pelanggaran berat." "Maaf, Letkol. Saya mendeteksi sinyal darurat. Saya harus melakukan verifikasi," jawab Ricky. "Omong kosong." "Letkol, saya akan kembali ke pangkalan setelah saya melakukan verifikasi," tegas Ricky. Ia tahu ia sedang berbohong, tetapi ia harus melakukannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membawa Dewa, jika ia masih hidup, tanpa bekerja sama dengan Hafiz. Ia dan Hafiz terbang dalam formasi. Ricky tidak pernah berpikir bahwa ia akan terbang berdampingan dengan jet tempur Malaysia. Mereka berdua memutar, lalu berbelok. Mereka kini bukan musuh, melainkan rekan setim. "Yasir, kita butuh koordinat ini," bisik Ricky di radio. "Juga, aku butuh informasi tentang lokasi itu." "Aku sudah memprosesnya, Ricky," jawab Yasir, suaranya terdengar lega. "Lokasi itu adalah lokasi kecelakaan pesawat Dewa, tetapi tidak terdeteksi oleh radar. Ada sesuatu yang aneh di sana." "Sesuatu yang aneh?" tanya Ricky. "Ya. Sinyal radio di sana terputus. Tidak ada satelit yang bisa memantau. Tapi aku sudah mendapatkan citra satelit lama yang menunjukkan ada bangunan. Itu pangkalan militer rahasia yang tidak terdaftar." "Pangkalan militer rahasia? Siapa yang membuatnya?" "Aku tidak tahu. Tapi Dewa mungkin tahu." "Dia di sana," jawab Yasir, suaranya serius. "Ini bukan misi militer, Ricky," kata Harry, yang menyela pembicaraan. "Ini misi pribadi. Kita harus bantu Dewa. Kita harus membawanya pulang."
Ricky, aku akan kembali ke pangkalan untuk membereskan masalah ini. Kau dan Kapten Hafiz aku serahkan padamu, kata Letkol Surya, suaranya terdengar pasrah. Jika kau gagal, kau akan dihukum. Hukuman berat. Ricky tahu risiko yang ia ambil. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Dewa sendirian. Ia menatap ke arah Kapten Hafiz, pilot F-18 itu. Hafiz mengangguk, seolah memahami. Mereka berdua adalah pilot, dan mereka berbagi satu kode etik. Tidak ada yang boleh tertinggal. Mereka berdua mulai turun, menuju koordinat yang diberikan oleh Hafiz. Hutan lebat di bawah mereka tampak seperti karpet hijau yang tak berujung. Mereka harus menemukan lokasi itu, dan mereka harus melakukannya dengan cepat. Ricky tahu bahwa ia sedang melanggar aturan, tetapi ia juga tahu bahwa ia melakukan hal yang benar. Ia merasa bahwa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak hanya menjadi pilot, tetapi juga menjadi manusia. Tugas utama Ricky sudah berubah 180 derajat. Ia tidak lagi mengejar target musuh, melainkan terbang berdampingan dengan jet tempur Malaysia. Di kokpitnya, ia merasakan adrenalin yang berbeda. Bukan lagi adrenalin dari pertempuran, melainkan dari sebuah misi penyelamatan yang berisiko. Yasir, kau yakin data ini benar? Tanya Ricky. Suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Sebuah pangkalan rahasia di tengah hutan, dan Dewa disandera di sana. Aku sudah melakukan cross-check. Data ini valid, jawab Yasir dari pusat kendali. Kapten Hafiz juga bilang pangkalan itu milik sebuah faksi militer yang membelot. Faksi ini ingin memprovokasi perang antara Indonesia dan Malaysia. Dan Dewa adalah saksi kunci. Mendengar itu, Ricky terkejut. Faksi militer yang membelot? Maksudmu, ada pengkhianat di dalam militer kita? Tidak hanya di militer kita, Ricky, jawab Yasir. Suaranya terdengar serius. Kapten Hafiz bilang ada juga faksi serupa di militer Malaysia. Mereka bekerja sama untuk memicu perang. Tujuannya entah apa. Ricky memejamkan mata. Semua potongan puzzle mulai bersatu. Keberadaan jet Malaysia yang mencurigakan, pesan terenkripsi yang berisi nama Dewa, dan keberadaan pangkalan rahasia. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan, konspirasi. Ricky, kau harus berhati-hati, kata Harry di radio. Ini bukan misi biasa. Ini bisa jadi jebakan. Mereka mungkin tahu bahwa kau akan datang. Harry benar, kata Yasir. Aku akan mencoba melacak sumber sinyal radio. Mungkin kita bisa menemukan jejak mereka. Ricky terbang perlahan, mengikuti Hafiz. Hafiz mengarahkan jetnya ke sebuah area di tengah hutan yang sangat lebat. Dari atas, Ricky melihat sebuah bangunan kecil yang tersembunyi di balik pepohonan. Bangunan itu tampak seperti pangkalan militer yang terbengkalai. Itu lokasinya, kata Hafiz di radio. Kita harus turun. Turun. Ricky terkejut. Ini wilayah musuh. Kita tidak bisa turun. Kita harus. Kita butuh Dewa. Dia adalah satu-satunya yang bisa menjelaskan semuanya, kata Hafiz. Ricky menghela napas. Baik. Tetapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Kita tidak bisa langsung menyerbu. Mereka berdua mendarat di sebuah area terbuka di dekat pangkalan. Ricky dan Hafiz keluar dari jet mereka, bersiap-siap. Mereka berdua bersenjata lengkap. Di belakang mereka, Harry juga sudah siap dengan perlengkapannya. Ricky, aku akan masuk lebih dulu. Kau awasi dari belakang, kata Hafiz. Tidak, aku yang akan masuk, jawab Ricky. Ini sahabatku. Ini tugasku. Hafiz mengangguk. Mereka berdua berjalan perlahan, memasuki hutan. Mereka bergerak dalam formasi, mata mereka tajam, telinga mereka siaga. Mereka berdua tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Mereka bergerak masuk ke dalam pangkalan rahasia itu. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah gudang tua yang penuh dengan alat-alat militer. Di tengah gudang, mereka melihat seseorang terbaring di atas ranjang. Itu adalah Dewa. Wajahnya pucat, ada luka di lengannya, tetapi ia masih bernapas. Ricky merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia berlari ke arah Dewa. Dewa, kau baik-baik saja. Dewa membuka matanya. Ia menatap Ricky, dan senyum kecil terbentuk di wajahnya.
Ricky, kau datang. Tentu saja aku datang, kata Ricky. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Dewa mencoba bangkit, tetapi tidak bisa. Jangan, Ricky. Ini jebakan. Mereka tahu kita datang. Mereka ada di luar sana. Ricky merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ia menoleh ke arah Hafiz. Hafiz juga tampak bingung. Mereka berdua menoleh ke arah pintu, dan pintu itu sudah tertutup. Kita terkunci, bisik Hafiz. Ini jebakan, kata Ricky, menyadari. Tentu saja jebakan. Sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Ricky dan Hafiz berbalik, dan mereka melihat seorang pria berjanggut panjang, memegang senjata. Jebakan untuk kalian, kata pria itu, tertawa. Kalian pikir kalian bisa menyelamatkan pahlawan kalian? Bodoh. Kalian akan menjadi korban berikutnya. Ricky dan Hafiz menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Mereka telah diperdaya. Mereka harus berjuang untuk keluar, tetapi mereka juga harus melindungi dewa. Mereka tahu, ini bukan hanya pertarungan antara dua negara. Ini adalah pertarungan melawan musuh yang tersembunyi. Dan pertarungan ini baru saja dimulai. Terperangkap di dalam gudang tua, dikelilingi oleh para pria bersenjata yang tidak dikenal, Ricky dan Hafiz menyadari betapa bodohnya mereka. Mereka terlalu fokus pada penyelamatan dewa, sehingga mengabaikan risiko besar yang mengintai. Di sudut ruangan, dewa terbaring tak berdaya, wajahnya pucat pasi, namun matanya memancarkan keputusasaan yang mendalam. Bodohnya kami, gumam Ricky pada dirinya sendiri. Ini bukan salahmu, Kapten, kata Hafiz, menenangkan. Mereka lebih cerdas dari yang kita duga. Pria berjanggut itu mendekati mereka. Senyum sinisnya terlihat jelas. Kalian pikir kalian pahlawan? Kalian hanya boneka. Boneka yang dipermainkan oleh petinggi kalian sendiri. Mereka mengirim kalian ke sini, ke sarang singa, untuk menyingkirkan kalian dan memicu perang. Ricky dan Hafiz terkejut. Maksudmu ini perintah? Tanya Ricky. Tentu saja. Pria itu tertawa. Seorang jenderal kalian, dan seorang jenderal kami. Mereka berdua ingin perang. Mereka butuh alasan yang kuat. Dan apa alasan yang lebih baik daripada hilangnya dua pilot terbaik dari masing-masing negara? Dewa tiba-tiba angkat bicara. Suaranya serak. Jangan dengarkan dia, Ricky. Dia berbohong. Mereka hanya ingin menyingkirkan aku. Aku menemukan bukti bahwa mereka bersekongkol dengan teroris. Mereka ingin memprovokasi perang. Dengan mengorbankan pilot-pilot muda seperti kita. Pria berjanggut itu menatap dewa dengan marah. Diam. Kau tidak punya bukti. Aku punya, teriak dewa. Aku menyembunyikannya di dalam jam tanganku. Bukti video, rekaman audio, dan data satelit. Semuanya ada di sini. Pria itu mendekati dewa, mencoba mengambil jam tangannya. Ricky dan Hafiz tidak bisa tinggal diam. Mereka saling memandang, mengangguk, dan melancarkan serangan. Ricky menyerang pria itu dengan tinjunya, sementara Hafiz berteriak, mengalihkan perhatian para penjaga. Gudang itu tiba-tiba menjadi medan pertempuran. Ricky dan Hafiz berjuang mati-matian, menggunakan setiap trik yang mereka tahu. Tetapi mereka kalah jumlah. Ricky, kita harus keluar, teriak Hafiz. Tidak, kita tidak bisa tinggalkan dewa, jawab Ricky. Kita harus. Dewa sudah terluka. Kita harus membawanya keluar. Tidak. Ricky berteriak. Ia menembak ke arah pria itu, dan pria itu jatuh. Tetapi Ricky dan Hafiz tidak bisa berlama-lama. Gudang itu sudah terkepung. Mereka harus melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa membawa dewa. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lari dari takdir. Harry, yang menunggu di luar, melihat asap dari gudang. Ia tahu ada yang tidak beres. Ia segera menghubungi Yasir. Kapten Yasir, ada masalah. Ricky dan Hafiz terperangkap. Ada baku tembak. Yasir, yang berada di ruang kendali, mendengarkan dengan tegang. Ia melihat citra satelit yang menunjukkan gudang itu dikelilingi oleh pasukan tak dikenal. Aku akan mencoba menghubungi atasan kita, katanya. Tidak, jangan. Jika kau melakukannya, mereka akan tahu bahwa kita bekerja sama dengan Malaysia.
Mereka akan menembak Ricky dan Hafiz, teriak Harry. Yasir terdiam. Ia tahu Harry benar. Jika mereka memberitahu atasan, Ricky dan Hafiz bisa dianggap pengkhianat. Mereka harus menyelamatkan Ricky dan Hafiz sendiri. Yasir memutar otak. Ia tahu ia tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan militer. Ia harus menggunakan otaknya. Ia harus membuat strategi yang brilian. Ia harus memanfaatkan setiap data yang ia miliki. Harry, dengarkan aku, katanya. Aku punya rencana. Aku akan membuat sinyal radio palsu. Sinyal itu akan memicu alarm di pangkalan terdekat. Mereka akan mengira ada serangan musuh dan mengirimkan bantuan. Dan saat mereka datang, kita akan menyelamatkan Ricky dan Hafiz. Harry terkejut. Kau yakin? Itu berisiko. Jika mereka tahu, kita semua bisa dihukum. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita, jawab Yasir. Kita harus melakukannya. Untuk Dewa, untuk Ricky, dan untuk Harry. Kita harus membuktikan bahwa kita bukan pengkhianat. Bahwa kita adalah patriot yang berjuang untuk kebenaran. Harry mengangguk. Baik, aku akan kembali ke jet dan bersiap-siap. Aku akan kembali ke pusat kendali dan menyiapkan sinyal palsu, kata Yasir. Mereka berdua bekerja sama. Di tengah kekacauan, mereka adalah satu-satunya yang bisa diandalkan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak tahu apakah mereka akan berhasil. Tetapi mereka tahu bahwa mereka harus mencoba. Mereka tidak akan menyerah. Ricky dan Hafiz bersembunyi di dalam gudang, sementara mereka melihat para penjaga mengepung mereka. Mereka berdua bersiap untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Mereka tahu, ini adalah pertarungan terakhir mereka. Kau siap? Tanya Hafiz. Siap, jawab Ricky. Sampai akhir. Mereka berdua berpegangan tangan, saling menatap. Mereka adalah dua pilot dari dua negara yang bertikai. Tetapi di tengah gudang yang gelap, mereka bukan lagi musuh. Mereka adalah saudara, berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Terperangkap di dalam gudang tua, dikelilingi oleh para pria bersenjata yang tidak dikenal, Ricky dan Hafiz menyadari betapa bodohnya mereka. Mereka terlalu fokus pada penyelamatan Dewa, sehingga mengabaikan risiko besar yang mengintai. Di sudut ruangan, Dewa terbaring tak berdaya, wajahnya pucat pasi, namun matanya memancarkan keputusasaan yang mendalam. Bodohnya kami, gumam Ricky pada dirinya sendiri. Ini bukan salahmu, Kapten, kata Hafiz, menenangkan. Mereka lebih cerdas dari yang kita duga. Pria berjanggut itu mendekati mereka. Senyum sinisnya terlihat jelas. Kalian pikir kalian pahlawan? Kalian hanya boneka. Boneka yang dipermainkan oleh petinggi kalian sendiri. Mereka mengirim kalian ke sini, ke sarang singa, untuk menyingkirkan kalian dan memicu perang. Ricky dan Hafiz terkejut. Maksudmu ini perintah? Tanya Ricky. Tentu saja, pria itu tertawa. Seorang jenderal kalian, dan seorang jenderal kami. Mereka berdua ingin perang. Mereka butuh alasan yang kuat. Dan apa alasan yang lebih baik daripada hilangnya dua pilot terbaik dari masing-masing negara? Dewa tiba-tiba angkat bicara. Suaranya serak. Jangan dengarkan dia, Ricky. Dia berbohong. Mereka hanya ingin menyingkirkan aku. Aku menemukan bukti bahwa mereka bersekongkol dengan teroris. Mereka ingin memprovokasi perang. Dengan mengorbankan pilot-pilot muda seperti kita. Pria berjanggut itu menatap Dewa dengan marah. Diam. Kau tidak punya bukti. Aku punya, teriak Dewa. Aku menyembunyikannya di dalam jam tanganku. Bukti video, rekaman audio, dan data satelit. Semuanya ada di sini. Pria itu mendekati Dewa, mencoba mengambil jam tangannya. Ricky dan Hafiz tidak bisa tinggal diam. Mereka saling memandang, mengangguk, dan melancarkan serangan. Ricky menyerang pria itu dengan tinjunya, sementara Hafiz berteriak, mengalihkan perhatian para penjaga. Gudang itu tiba-tiba menjadi medan pertempuran. Ricky dan Hafiz berjuang mati-matian, menggunakan setiap trik yang mereka tahu. Tetapi mereka kalah jumlah. Ricky, kita harus keluar, teriak Hafiz. Tidak, kita tidak bisa tinggalkan Dewa, jawab Ricky. Kita harus. Dewa sudah terluka. Kita harus membawanya keluar.
Tidak. Ricky berteriak. Ia menembak ke arah pria itu, dan pria itu jatuh. Tetapi Ricky dan Hafiz tidak bisa berlama-lama. Gudang itu sudah terkepung. Mereka harus melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa membawa dewa. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lari dari takdir. Harry, yang menunggu di luar, melihat asap dari gudang. Ia tahu ada yang tidak beres. Ia segera menghubungi Yasir. Kapten Yasir, ada masalah. Ricky dan Hafiz terperangkap. Ada baku tembak. Yasir, yang berada di ruang kendali, mendengarkan dengan tegang. Ia melihat citra satelit yang menunjukkan gudang itu dikelilingi oleh pasukan tak dikenal. Aku akan mencoba menghubungi atasan kita, katanya. Tidak. Jangan. Jika kau melakukannya, mereka akan tahu bahwa kita bekerja sama dengan Malaysia. Mereka akan menembak Ricky dan Hafiz, teriak Harry. Yasir terdiam. Ia tahu Harry benar. Jika mereka memberitahu atasan, Ricky dan Hafiz bisa dianggap pengkhianat. Mereka harus menyelamatkan Ricky dan Hafiz sendiri. Yasir memutar otak. Ia tahu ia tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan militer. Ia harus menggunakan otaknya. Ia harus membuat strategi yang brilian. Ia harus memanfaatkan setiap data yang ia miliki. Harry, dengarkan aku, katanya. Aku punya rencana. Aku akan membuat sinyal radio palsu. Sinyal itu akan memicu alarm di pangkalan terdekat. Mereka akan mengira ada serangan musuh dan mengirimkan bantuan. Dan saat mereka datang, kita akan menyelamatkan Ricky dan Hafiz. Harry terkejut. Kau yakin? Itu berisiko. Jika mereka tahu, kita semua bisa dihukum. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita, jawab Yasir. Kita harus melakukannya. Untuk Dewa, untuk Ricky, dan untuk Harry. Kita harus membuktikan bahwa kita bukan pengkhianat. Bahwa kita adalah patriot yang berjuang untuk kebenaran. Harry mengangguk. Baik. Aku akan kembali ke jet dan bersiap-siap. Aku akan kembali ke pusat kendali dan menyiapkan sinyal palsu, kata Yasir. Mereka berdua bekerja sama. Di tengah kekacauan, mereka adalah satu-satunya yang bisa diandalkan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak tahu apakah mereka akan berhasil. Tetapi mereka tahu bahwa mereka harus mencoba. Mereka tidak akan menyerah. Ricky dan Hafiz bersembunyi di dalam gudang, sementara mereka melihat para penjaga mengepung mereka. Mereka berdua bersiap untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Mereka tahu, ini adalah pertarungan terakhir mereka. Kau siap? Tanya Hafiz. Siap, jawab Ricky. Sampai akhir. Mereka berdua berpegangan tangan, saling menatap. Mereka adalah dua pilot dari dua negara yang bertikai. Tetapi di tengah gudang yang gelap, mereka bukan lagi musuh. Mereka adalah saudara, berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Ketika Letkol Surya yang asli dan timnya tiba, situasi berubah drastis. Baku tembak berhenti. Para penjaga yang mengepung gudang terkejut melihat pasukan elit TNI AU datang. Ricky dan Hafiz, yang berada di atap, juga terkejut. Mereka tidak menyangka akan datang bala bantuan. Mereka pikir mereka akan mati. Kapten Ricky, turun, teriak Letkol Surya. Kita datang untuk menyelamatkan kalian. Ricky dan Hafiz saling pandang, lalu turun dari atap. Mereka berlari ke arah Harry, yang tergeletak di tanah, terluka parah. Harry, kau baik-baik saja? Tanya Ricky, suaranya dipenuhi kecemasan. Aku baik-baik saja, bisik Harry, wajahnya pucat. Cepat. Dewa ada di dalam. Ricky dan Hafiz berlari ke dalam gudang. Mereka menemukan Dewa terikat di sebuah kursi. Di depannya, ada seorang pria berjanggut panjang, yang ternyata adalah dalang di balik konspirasi ini. Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Pria itu tertawa. Ini belum berakhir. Pria itu mengeluarkan granat dan melemparkannya ke arah Ricky, Hafiz, dan Dewa. Ricky berteriak, "Lari!" Mereka bertiga berhasil melarikan diri dari gudang, tetapi granat itu meledak. Gudang itu hancur berantakan. "Bodoh!" teriak pria itu. "Kau telah menghancurkan bukti-bukti." Dewa menatapnya, lalu tersenyum. "Kau pikir aku menyimpannya di sini? Aku sudah mengirimkannya ke Yasir.
Semua bukti-bukti itu, semuanya ada di tangan Yasir. Pria itu terkejut. Ia menoleh ke arah Dewa, lalu ke arah Ricky dan Hafiz. Ia menyadari bahwa ia telah kalah. "Kau akan dihukum," teriaknya. "Kau yang akan dihukum," kata Letkol Surya, yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Letkol Surya menodongkan senjatanya ke arah pria itu. Pria itu menoleh ke belakang, dan ia melihat Letkol Surya. Wajahnya memucat. Kau bukan pengkhianat," bisiknya. "Tentu saja tidak," jawab Letkol Surya. "Aku akan membela negara ini sampai titik darah penghabisan. Dan kau akan dihukum atas kejahatanmu." Pria itu mencoba melarikan diri, tetapi ia berhasil ditangkap oleh pasukan elit. Ricky, Hafiz, dan Dewa berpelukan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan selamat. Mereka berterima kasih kepada Letkol Surya dan Yasir. "Ini semua berkat kalian," kata Letkol Surya. Yasir yang menemukan bukti konspirasi. Harry yang menunda para penjaga. Dan kau, Ricky dan Hafiz, yang berjuang mati-matian. Mereka berdua mengangguk. Mereka tahu bahwa mereka adalah tim. Mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka bekerja sama, dan mereka berhasil. Dewa segera dilarikan ke rumah sakit. Harry juga. Mereka berdua harus menjalani perawatan intensif. Ricky dan Hafiz duduk di luar, menunggu. Mereka berdua terdiam. "Kita hampir mati," kata Ricky. "Ya," jawab Hafiz. "Tapi kita berhasil. Kita menyelamatkan Dewa." "Kau benar," kata Ricky. "Kita berhasil." Mereka berdua berpelukan. Mereka bukan lagi musuh, tetapi saudara. Mereka telah melewati pertempuran yang sulit, dan mereka berhasil. Mereka tahu, persahabatan mereka akan bertahan selamanya. 2 hari berlalu, Dewa dan Harry dirawat di rumah sakit militer. Kondisi mereka perlahan membaik, meski luka-luka fisik dan mental masih membekas. Ricky dan Yasir tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka bergantian menjaga, memberikan dukungan moral dan memastikan semuanya berjalan lancar. Di ruang perawatan, Dewa memegang tangan Ricky. "Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ricky, kau menyelamatkan nyawaku." "Kau tidak perlu berterima kasih, Dewa," jawab Ricky, matanya berkaca-kaca. "Kau adalah sahabatku. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu." "Aku tahu," kata Dewa, suaranya serak. "Aku bangga memilikimu sebagai sahabat." Sementara itu, Yasir bertemu dengan Letkol Surya. Ia menunjukkan semua bukti yang ia temukan. Bukti-bukti itu sangat kuat. Rekaman suara, video, dan data satelit. Semuanya mengarah pada seorang jenderal TNI yang bersekongkol dengan kelompok teroris dan beberapa petinggi militer Malaysia. Mereka ingin memicu perang demi keuntungan pribadi. Ini luar biasa," kata Letkol Surya, suaranya bergetar. Kau adalah pahlawan, Yasir." "Tidak, Letkol," jawab Yasir. "Ini semua berkat Dewa. Dia yang menemukan bukti-bukti itu. Dia yang berjuang mati-matian untuk melindunginya. Aku akan serahkan bukti-bukti ini ke pihak berwenang," kata Letkol Surya. "Mereka akan dihukum. Mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri." Di ruang perawatan Harry, Hafiz datang menjenguk. Ia membawa bunga. Harry tersenyum, meski wajahnya masih pucat. "Kapten Hafiz, kau datang." "Tentu saja," jawab Hafiz. "Kau adalah pahlawan. Kau menyelamatkan kami semua." "Tidak," jawab Harry. "Kalianlah pahlawan." Hafiz duduk di samping Harry. "Kita semua pahlawan," katanya. "Kita berjuang untuk kebenaran." Harry mengangguk. "Kau benar." Beberapa hari kemudian, Dewa dan Harry diizinkan pulang. Mereka disambut dengan hangat oleh rekan-rekan mereka. Mereka berdua dihormati sebagai pahlawan. Mereka tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka sendiri, tetapi juga menyelamatkan negara mereka. Ricky, Yasir, dan Harry, mereka dihormati sebagai pahlawan. Mereka diundang ke Istana Negara untuk menerima penghargaan. Mereka berempat berdiri di hadapan Presiden, menerima penghargaan tertinggi. "Kalian adalah pahlawan," kata Presiden. "Kalian telah menunjukkan bahwa persahabatan dan kebenaran lebih kuat dari apapun."
Ricky, Yasir, dan Harry tersenyum. Mereka tahu bahwa mereka adalah pahlawan. Mereka telah melewati pertempuran yang sulit, dan mereka berhasil. Setelah Dewa dan Harry pulih sepenuhnya, mereka berempat, bersama Kapten Hafiz dari Malaysia, memberikan kesaksian. Bukti-bukti yang dibawa Yasir dan Dewa sangat kuat. Jenderal TNI yang berkhianat dan rekan-rekannya dari militer Malaysia akhirnya ditangkap. Pengkhianatan mereka terbongkar, memicu skandal besar di kedua negara. Aku tidak menyangka seorang jenderal bisa melakukan ini, kata Ricky. Suaranya dipenuhi kekecewaan saat mereka berkumpul di sebuah kafe. Kekuasaan dan uang bisa mengubah siapapun. Ricky, jawab Yasir. Mereka rela mengorbankan nyawa ribuan orang demi ambisi pribadi. Harry, yang masih berjalan sedikit pincang, menambahkan, yang paling menyakitkan, mereka menggunakan kita. Mengadu domba kita seolah kita ini musuh. Padahal kita semua sama. Berjuang untuk negara. Hafiz, yang datang secara khusus dari Malaysia, mengangguk setuju. Di negara kami juga sama. Banyak yang tidak percaya bahwa ada jenderal yang berkhianat. Tapi bukti-bukti ini tidak bisa dibantah. Dewa menatap mereka semua, matanya dipenuhi rasa haru. Ini semua berkat kalian. Jika kalian tidak percaya pada intuisimu, Ricky, jika Yasir tidak gigih mencari kebenaran, jika Harry tidak berani menembak, dan jika Hafiz tidak mau bekerja sama, aku tidak akan ada di sini sekarang. Dan mungkin, dua negara kita sudah berperang. Mereka berempat menyadari betapa tipisnya garis antara perdamaian dan perang. Keputusan Ricky untuk tidak menembak pada hari itu adalah titik balik yang krusial. Namun, tidak semua pihak senang dengan hasil ini. Beberapa petinggi militer di Indonesia dan Malaysia menuntut agar Ricky, Yasir, dan Harry dihukum karena melanggar perintah. Mereka berpendapat bahwa tindakan mereka berbahaya dan dapat memicu kekacauan. Ini tidak adil, seru Harry. Kita menyelamatkan negara, tapi malah mau dihukum. Tenang, Her, kata Yasir. Letkol Surya dan Jenderal Ardi akan membela kita. Mereka tahu apa yang kita lakukan adalah hal yang benar. Benar saja, Letkol Surya dan Jenderal Ardi, yang kini menjadi komandan mereka, secara terbuka membela tindakan mereka. Mereka menjelaskan bahwa Ricky dan timnya bertindak berdasarkan informasi intelijen yang valid dan berhasil mencegah perang. Tindakan mereka mungkin tidak sesuai prosedur, tapi moralitas mereka lurus, ujar Jenderal Ardi dalam sebuah konferensi pers. Mereka tidak hanya melindungi negara, tapi juga menjaga kehormatan militer kita. Meski demikian, Ricky, Yasir, dan Harry tetap menerima hukuman ringan berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Namun, bagi mereka, hukuman itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang telah mereka capai. Sore itu, Ricky, Yasir, Harry, Dewa, dan Hafiz duduk di tepi landasan pacu, menyaksikan matahari terbenam. Langit oranye dan ungu membentang di cakrawala. Aku tidak pernah berpikir aku akan duduk santai dengan pilot Malaysia, canda Ricky. Hafiz, aku juga tidak. Tapi aku senang bisa bertemu kalian. Dewa menepuk punggung Ricky. Kau memang gila, Ki. Tapi kegilaanmu itu menyelamatkan kita semua. Ya, aku gila, Ricky tertawa. Tapi aku punya teman-teman yang lebih gila lagi. Mereka semua tertawa. Di bawah langit yang sama, mereka menyadari bahwa mereka bukan lagi pilot dari dua negara yang berbeda. Mereka adalah saudara. Mereka adalah pahlawan. Dan kisah mereka akan menjadi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. 6 bulan berlalu sejak konspirasi itu terbongkar. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia membaik secara signifikan. Sebuah tim khusus dibentuk, beranggotakan personel terbaik dari kedua negara, untuk menjaga perdamaian di wilayah perbatasan. Tim itu diberi nama, Tim Perekat. Ricky, Yasir, dan Harry adalah anggota pertama dari tim itu. Ricky tidak lagi hanya bertugas sebagai pilot tempur, tetapi juga sebagai negosiator di udara. Yasir menjadi kepala analisis intelijen, bekerja sama langsung dengan counterpartnya dari Malaysia. Harry, dengan keahliannya, dipercaya untuk mengelola sistem teknis gabungan. Kapten Hafiz juga ditunjuk sebagai pemimpin tim dari pihak Malaysia. Pertemuan pertama mereka di markas besar tim gabungan terasa canggung, tetapi kehangatan persahabatan mereka dengan cepat mencairkan suasana. Jadi, kita sekarang satu tim secara resmi,
Tanya Ricky, tersenyum lebar. Ya, Kapten, jawab Hafiz. Tidak ada lagi tembak-tembakan. Hanya kerjasama. Mereka berempat merancang protokol baru, fokus pada dialog dan komunikasi daripada konfrontasi. Mereka memperkenalkan sistem peringatan dini yang memungkinkan kedua belah pihak bertukar informasi secara real-time. Proyek pertama mereka adalah sebuah misi pencarian dan penyelamatan bersama, mensimulasikan kejadian seperti yang menimpa Dewa, untuk memastikan tidak ada lagi kesalahpahaman di masa depan. Suatu sore, mereka berempat berkumpul di ruang rekreasi. Yasir menampilkan sebuah presentasi. Aku menemukan data-data baru. Ada beberapa faksi yang masih beroperasi, mencoba memecah belah kita. Kita akan tangani mereka, kata Ricky, tatapan matanya penuh tekad. Tentu saja, timpal Hafiz. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa bekerja sama. Kita akan membuktikan lagi. Harry, yang sibuk memeriksa peralatan baru, tersenyum. Dulu, aku hanya memperbaiki mesin. Sekarang, aku merasa seperti memperbaiki dunia. Mereka semua tertawa. Mereka tidak lagi merasa seperti pilot tempur, analis intelijen, atau teknisi pesawat. Mereka adalah tim perekat, simbol dari sebuah awal yang baru. Kisah mereka tentang keberanian, persahabatan, dan pengorbanan telah menginspirasi banyak orang. Mereka tidak hanya menyelamatkan negara mereka, tetapi juga mengubah masa depan. Tugas mereka tidak mudah, tetapi mereka tidak takut. Mereka tahu bahwa di atas langit Ambalat, perdamaian yang rapuh kini menjadi kokoh, dipertahankan oleh tangan-tangan yang pernah hampir saling menghancurkan. Mereka adalah bukti bahwa keberanian sejati adalah ketika kita berani melanggar aturan demi kebenaran, bahwa persahabatan tidak mengenal batas negara, dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menang. Di bawah langit yang cerah, Ricky, Yasir, Harry, dan Hafiz melihat ke masa depan. Mereka tahu, masih banyak tantangan yang menanti. Tetapi mereka juga tahu, selama mereka bersatu, mereka tidak akan pernah gagal. Mereka adalah pahlawan sejati, dan kisah mereka adalah kisah tentang harapan.